Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial 1 Muharram 1447 Hijriah. Ya, Masya Allah. Tadi kita sudah mempersilahkan jamaah ibu-ibu untuk bertanya kepada guru-guru kita. Kini giliran kami mempersilahkan dari jamaah bapak-bapak ya yang sudah hadir di Masjid Akbar Kemayoran. Kami persilahkan bapak yang ingin bertanya. Silakan boleh berdiri mic-nya. Perkenalkan terlebih dahulu dari bapak siapa, asalnya dari mana. Silahkan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rohadi, Ketua DKM Masjid Akbar Kemayoran. Pak Ustadz, kami terima kasih dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada kru TV One. Tiap tahun baru 1 Muharram selalu di Masjid kami Akbar Kemayoran. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada beberapa hal yang kami sampaikan Pak Ustadz. Tadi disampaikan Ustadz Maki tentunya bahwa hijrah itu adalah salah satu perubahan. Sejarah Rasulullah pada tahun 1447 dari kota Mekah ke kota Madinah. Pertanyaan kami, bagaimana dampak perubahan daripada hijrah Rasulullah tahun 1447 Hijriah lalu sampai sekarang yang dilakukan umat Islam khususnya di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Masrur. Boleh duduk kembali. Perubahan ataupun dampak apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat hijrah hingga saat ini? Silakan Ustaz Abi Maki. Izin Ustaz Heri, izin Ustaz Syifa. Subhanallah, terima kasih ayahanda dengan pertanyaan sangat luar biasa sekali. Ya, Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di tempat ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus A'lanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dampak terhebat saat Rasulullah berpindah dari Mekah ke kota Madinah, Masya Allah, ukhuwah yang paling kuat. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Paling hebat setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah menguatkan ukhuwah antara muhajirin dan ansor. Itulah dengan ukhuwah ini akan menyebar kekuatan yang dahsyat sampai Islam menyebar hampir ke seluruh dunia. Karena apa? Kekuatan ukhuwah yang didasarkan tentang keimanan. Andai sekarang ada orang berhijrah, ceritanya pakaiannya udah hijrah misalnya, jenggotnya udah hijrah misalnya, iya, semuanya sudah berhijrah misalnya, tapi punten, andai kata tidak bisa menyatukan umat, bukan tujuan hijrah sesungguhnya. Dia bukan hijrah karena Allah, tapi bisa jadi dia hijrah karena siapa yang diikutinya. Karena mengikutinya apa? Dia bangga bukan karena tauhidnya, bukan karena Islamnya. Andai hijrah menjauhkan, merenggangkan antara tetangga dan tetangga karena pemahamannya, bukan hijrah itu. Iya, andai dengan hijrah merasa dirinya paling benar, itu bukan hijrah namanya. Andai dengan mengatakan saya sudah berhijrah, tapi dengan kenyataan hijrah ini mudah menyalahkan orang lain, bukan hijrah namanya. Maka hijrah ini ada beberapa fase yang harus diikuti. Pertama, ilmu. Makanya Al-Quran banyak sekali dengan kata-kata liulil albab, iya kan? La'allahum yatafakkarun, iya kan? Untuk mencoba mencari ilmunya. Sampai mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, karena ini di atas segala-galanya. Hijrah yang pertama memperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena simpan baik-baik melalui mimbar Majelis Damai Indonesiaku. Saya sampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ilmu tertinggi yang ada di dunia adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, mau S1, S2, S3, tapi kalau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia seperti tidak mengenal apa-apa dan tidak punya ilmu apa-apa. Namun Anda mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semua mencintai Allah, ukhuwah paling kuat. Jadi yang pertama, berhijrah itu dengan ilmunya. Kenapa? Saat para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah karena membawa ilmu, keikhlasan, niat yang benar. Innamal a'malu, Masya Allah, di Masjid Akbar ini luar biasa hafal semua hadis rupanya ya.
Iya, innamal amalu binniyat ya. Sesungguhnya semua perilaku kita ini tergantung apa? Niatnya. Niat hijrah karena Allah, begitu jadinya hijrahnya demi komunitas, hijrahnya demi satu golongan, tidak bisa dikatakan hijrah seperti itu. Iya, karena dengan hijrah yang menjadi kuat itulah keindahan yang ada. Ini pegang baik-baik. Yang pertama dengan ilmunya. Yang kedua apa? Ini punten, agar kita bisa mengikuti dampak yang ada. Seperti Rasulullah, setelah ilmu apa? Jawaban yang kedua, itu dengan kekuatan yang kuat, keinginan yang kokoh. Contoh, wala uzaki alallahi ahada. Abang kami, Ustaz Heri Sulaiman, Masya Allah, bagaimana awalnya seperti apa. Dan sekarang bukan hanya berhijrah, muballigh, da'i, ke setiap tempat datang. Kalau kami melihat, wah saya nggak bisa dakwah di tempat itu, beliau datangi. Iya, waduh saya nggak berani ketemu dengan orang, beliau ketemui. Subhanallah, luar biasa. Kenapa? Karena dengan mengatakan punya keinginan yang kuat, keinginan yang kokoh dengan berhijrah seperti itu. Iya, ini gambaran nomor kedua, punya keinginan. Ketiga, punten, hijrah jangan sendiri, rame-rame. Jangan mau masuk saudara sendiri. Oh saya masuk surga sendiri, nggak boleh. Lihat dalam Al-Quran, bukankah masuk surga kita rame-rame? Dalam surat Az-Zumar ada kan? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, ya kan? Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhulul khalidin. Wakil alhamdulillah. Itu kan? Jadi ini adalah yang terpenting untuk kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abi Maki. Tentunya Rasulullah bisa menjadi contoh dan juga inspirasi kita ya dalam berhijrah.